Yang pertama itu apa tugas pokok fasilitator teknik dalam program PAMSIMAS? Langsung jawab atau nanti? Baiknya kita langsung jawab satu persatu aja ya Mas. Terus buat peserta yang kalau mau dari satu pertanyaan ini ada pertanyaan tambahan atau kurang jelas dari penjelasan Mas Fauzannya, bisa tulis di kolom komentar aja kali Mas ya. Oke, ya boleh. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama itu tadi Mas, tugas pokok fasilitator teknik. Tugas pokok fasilitator tekniknya itu yang utama ya, yang pertama, kalau di pelaksanaan seperti biasa kita cuma pendampingan sih, intinya cuma di pendampingan. Tapi nantinya kalau semisalkan kalau di pelaksanaan itu nanti outputnya kan ada asbul gitu kan, asbul drawing, ada pembuatan RAP realisasi, kita bikinnya di situ. Jadi sebenarnya kalau di PAMSIMAS itu kan ada fasilitator, ada dua macam, administrasi sama teknik. Yang administrasi itu nanti bantu kita yang di pembukuan. Kalau kita fokus biasanya di lapangan, sama kalau yang teknikannya itu cuma bikin asbul sama RAP realisasi, dan ya mungkin di pengawasan pendampingan lah. Intinya di pendampingan nggak jauh-jauh dari itu. Santai kok kalau kerja di sana itu, ya capek di jalan lah, ke desa-desanya itu yang capek. Selainnya itu mungkin banyak kerjaan di rumah malah ya. Oh, banyak kerjaan di rumah ya Mas. Terus paling bantu-bantu di administrasi juga, soalnya administrasi kan banyak juga sih, itu pembukuannya juga banyak sih. Jadi kalau pokoknya cuma itu. Paling kalau bulanan ya kita bikin laporan bulanan biasalah gitu, terus laporan bulanan sama bikin, ya cuma itu sih paling laporan bulanan kalau tiap bulan. Laporan bulanan. Gajian. Oke. Berarti kalau tugas pokoknya intinya pengawasan di lapangan sama buat laporan pendampingan di lapangan. Berarti lebih banyak di lapangan gitu Mas ya? Iya, betul. Gimana buat teman-teman partisipan dari tugas pokok pas PAMSIMAS ya, udah paham atau kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Tentang bangunannya mungkin? Kayaknya buat tugas pokok udah paham ya Mas ya. Kita lanjut pertanyaan kedua. Apa saja tips untuk fresh graduate atau belum punya pengalaman agar bisa lolos seleksi, sedangkan yang diutamakan pengalaman? Nah, jadi sebenarnya gini, saya juga sebenarnya belum punya pengalaman ya, pas pertama masuk ke PAMSIMAS itu belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman di pemberdayaan, itu kan yang diutamakan yang mulai punya pengalaman di pemberdayaan. Contoh kan banyak ya, kayak mungkin PNPM, P2KP, PSPS, Kotaku gitu kan banyak. Saya sebenarnya belum, terakhir kerja juga masih di proyek lah, rumahan malah di developer gitu kan. Kalau tips-tipsnya ya mungkin lebih apa ya, sering cari referensi aja sih tentang misal kita daftar PAMSIMAS gitu ya, kita cari referensi tentang tes-tesnya PAMSIMAS, semisal dapat panggilan gitu loh. Terus juga apa ya tanya-tanya lah, kalau ke teman, ada teman yang ada di pemberdayaan, pernah di pemberdayaan, itu tanya-tanya juga, itu masih ngebrand sih. Terus pas wawancara itu nantinya juga kita harus jujur aja sih, ngomongnya enak gitulah ke yang tanya. Terus ada yang instruksi suara kan? Ini udah maksimal loh. Mas Gilang di sini juga buat peserta yang lain, tolong suaranya di mute ya, yang baru join. Udah dengar? Ya, lanjut. Ini udah maksimal loh. Udah maksimal mic-nya. Halo? Udah? Iya Mas, lanjut aja. Mas Gilang gimana Mas Gilang?
Oke, lanjut aja kayaknya, Mas. Oke, lanjut. Oke. Jadi gitu. Kalau di PAMSIMAS itu kan sebenarnya ada dua tes. Tesnya pertama, mungkin di pemberdayaan lain juga sama ya. Misal ada yang daftar yang lain, itu tes tertulis sama tes wawancara. Oke, Tes tertulis itu biasanya ada di Juknis. Contoh-contohnya itu ada di Juknis. Itu tentang pengalaman kita. Misal kita belum punya pengalaman, kita cerita aja yang pernah di kuliah gitu kan, kita pernah KKN. Itu kan termasuk pemberdayaan juga itu KKN. Ya Pak, terus ya yang pernah dilakuin lah pokoknya. Kalau di kuliah itu pernah ngapain aja gitu, ceritain aja semuanya gitu. Kita pernah ngapain, misal teknik ya tugas gambar, ya gambar bisa gambar apa ya jelasin aja gitu. Kita jangan nggak aktif gitu, nggak balik bertanya ke yang wawancara, cuma diem, tanya apa dia jawab, tanya apa dia jawab. Nggak, kita harus aktif. Orangnya sana tuh pengennya yang kita yang supel gitu loh. Ya nantinya kan kita juga keluarga ya, harus pintar ngomong juga lah, nggak cuma diem doang gitu, aktif aja gitu. Terus yang dibawa kalau yang tes sih cuma itu sih sebenarnya. Saya juga belum punya pengalaman sih sebenarnya kalau tes PAMSIMAS gitu. Cuma kemarin pas saya lakuin itu cari-cari di internet tentang tesnya apa aja, terus wawancaranya tentang apa aja gitu. Sebenarnya tentang pengalaman pribadi sih, yang berhubungan sama orang yang paling penting. Berarti fresh Bukan soalnya graduate kita bukan pendampingan. suatu penghalang gitu ya, Mas? Bukan. Tetap semangat aja daftar aja. Kalau ada kesempatan buat dipanggil, baru tunjukin di situ. Oke. Cerita aja pengalaman. Pokoknya jangan cuma apa ya, diem lah. Kalau ditanya jawab A ya A gitu. Maksudnya ditanya aslinya gimana, aslinya sekolahnya gimana dulu gitu. Kita tetap aktif. Nanti tanya. Kalau emang kita nggak tahu itu pemberdayaan itu, maaf Pak, ini saya fresh graduate gitu, saya cuma pernah KKN, mungkin hampir sama, apa emang kayak gini gitu. Ya tanya, kita jawabnya kayak gitu aja. Oke. Jangan diem baik gitu lah. Jangan diem baik ya, Mas. Cuma jawab ya enggak kayak gitu. Jangan pasif lah, aktif tanya Aktif. gitu orang sama wawancara. Nanti yang wawancara serem loh biasanya, udah biasanya udah tua. Makanya kita pintar-pintar ngelobi ke orang itu, gimana kita ngomong aktifnya ke sana. Oke, Mas. Kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Oke. Ini pertanyaan ketiganya itu, Mas, apa saja yang harus disiapkan dan materi apa yang harus dipelajari untuk mengikuti tes online, dan bagaimana caranya agar tes online selesai dengan tepat waktu gitu, Mas? Kayaknya tes online nggak ada deh. Oh, Mungkin nggak tahu sekarang ya. Pas saya itu nggak ada. Jadi waktu kemarin Mas langsung tes? Nggak ada. Nggak ada tes? Langsung tes tertulis di lokasi. Oh, di lokasi. Online nggak ada. Langsung ke balai di Jawa Tengah sih saya, benar di Jawa Tengah, jadi langsung ke Jawa Tengah di Semarang. Mungkin ini kayak perkiraan untuk PAMSIMAS tahun ini kali, Mas ya, karena kondisinya pandemi mungkin tes online. Boleh diceritain nggak? Online yang kan itu mungkin ya. Itu sih kemarin tes tertulisnya itu tentang pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi ya, Mas ya. Coba nanti cari aja di itu, kan ada web PAMSIMAS ya, itu kan ada Juknis di situ. Itu dibaca aja tata cara apa rekrutan fasilitator, di situ ada. Oh, berarti biasanya tentang perekrutan tuh ya. udah jelas di BPAMSIMAS itu ya, Mas? Ada bukan di PAMSIMAS ORG itu, nanti ada Juknis, petunjuk teknisnya di situ tentang perekrutan fasilitator. Nah, itu cari aja, pasti ada lampiran tentang tes-tesnya di situ. Mungkin lebih tepat cari di situ, nanti ada apa pertanyaannya hampir sama dari yang di Juknis. Itu cuma contoh ya, tapi hampir sama nanti. Kalau boleh tahu waktu tes di balainya kemarin, Mas, waktunya berapa menit dan berapa soal gitu? 1 jam, soalnya cuma 5 sih. Cuma jawabannya itu nanti yang panjang. Soalnya kita kayak bikin cerita gitu. Soalnya tanya tentang pengalaman. Oh, tentang pengalaman gitu, Mas ya.
Tentang pengalaman. Kalau belum Pengalaman punya sama pengalaman tentang di kerjaan ya, yang nyambung aja ke pemberdayaan gitu nanti kalau ngisinya itu loh. Kan ada ya kalau mahasiswa mungkin pernah KKN, pernah kerja praktek, pernah ya kayak gitulah. Itu diceritain aja di situ. Kita tulis. Nah, wawancaranya itu nanti kita di Oke, Mas. wawancara itu kita cuma menjabarin ke orangnya, ke orang yang wawancara gitu. Kemarin berarti waktu Mas itu 5 soal dan waktunya 1 jam tentang pengalaman ya Mas ya? Mm-mm. Minimal ya 2 lembar, 3 lembar lah, 3 lembar kertas A4 di situ. Cerita di situ. Oh ya, sekali lagi buat teman-teman kalau dari pertanyaan Mas Fauzannya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditaruh di kolom komentar ya, menanggapi dari jawaban Mas Fauzan maksudnya. Di chat aja langsung. Iya, di chat. Monggo. Oke, Mas. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya, Mas. Ini apa saja yang ditanyakan saat interview dan apakah ikut sertaan kegiatan non-akademi seperti organisasi akan ditanyakan? Oh, udah kita singgung sedikit tadi ya, Mas. Udah singgung sedikit tentang interview itu yang tentang ya mungkin pengalaman pribadi kita ya. Yang jelas pengalaman pribadi, pengalaman dengan gimana kita di daerah kita masing-masing, di daerah desa kita gitu. Kita pernah andil apa di RT RW atau mungkin di Karang Taruna, di sekolahan, mungkin di kuliahan gitu. Itu yang pasti ditanyain. Nah, itu yang di situ cerita aja yang ya mungkin yang pernah dikerjakan lah. Oke. Kalau yang pernah dikerjakan mungkin di desa ngapain itu sampai dipanggil itu Mas. Wah, mungkin ini ada bentar ada Mas Gilang ini tanya. Iya, ada. Saya setiap kali daftar Pamsimas kagak dipanggil itu kenapa ya? Wah, kalau itu urusan sana sih ya, soalnya yang daftar itu banyak sih. Kalau bisa jangan, kalau saya sih kemarin nggak online ya, soalnya kan kadang ada yang kirim lewat email. Kalau ada pengumuman itu kirim lewat email, kita jangan lewat email, kita langsung kirim aja ke balai. Nggak tahu lewat pakai travel express atau pakai pos cepat gitu ya, sebelum harinya kita pakai itu aja, jangan pakai email. Soalnya kalau email pasti numpuk. Kemarin ceritanya dari ibu balainya kayak gitu. Soalnya email itu pasti numpuk nyampe 1.500-an orang yang kirim mail itu. Jadi kalau tapi yang dikirim langsung ke sana ke berkasnya itu nggak terlalu banyak. Jadi mungkin dipilihnya dari situ. Oh, berarti lebih Ini diutamakan yang kirim langsung ke balai ya? Kirim langsung. Kalau bisa kirim langsung. Jangan lewat email lah. Gitu Buat peserta yang baru join, tolong di-mute dulu ya. Oke, Mas Gilang udah cukup ya. Ada lagi nih Mas dari Muhammad Sandi Nur Iksan. Katanya mau tanya Mas, itu kontrak per tahun atau bisa jadi karyawan tetap? Mas Sandi Nur Iksan. Kalau karyawan tetap mungkin enggak ya Mas. Cuma kalau kontrak per tahun. Biasanya kontrak per tahun. Gini. Jadi di Pamsimas itu apa ya, periodenya itu 1 tahun. Kalau yang sekarang ya, ini kan kalau yang dulu sih 5 tahun. Per 5 tahun. Kalau yang dulu Pamsimas 3 dulu 5 tahun awal. Terus yang sekarang kan tambahan-tambahan kekurangan desa kayak gitu, jadi per 1 tahun mungkin nanti jadinya. Nah, itu per periode. Oke. Itu kalau per periode itu bisa diperpanjang atau kalau kita mau ikut yang selanjutnya kita harus tes ulang lagi? Langsung perpanjang. Kalau emang ada lagi program jalan, kita langsung perpanjang. Sampai nggak tahu nanti seselesainya sih. Ada lagi Mas dari 2022 gitu. Diana, untuk benefitnya apa saja Mas yang didapat per bulan? Oh, benefit per bulan nih Mas. Benefit ya? Iya. Kalau benefit sama sih gaji pokok biasa, sama ada biaya operasional personil, cuma itu. Biaya operasional personil ini maksudnya apa ya Mas? Komunikasi
biasanya dapat tunjangan komunikasi, terus alat tulis sama transport. Soalnya kan ini sebenarnya saya di Cilacap ya, jadi kotanya kabupatennya kan gede, itu kan bensinnya agak boros di situ kan. Ada uang Jalanan tunjangan. ya 2 jam 3 jam ada. Oke, Mas. Operasional buat transport. Ada sih, semuanya ada di kabupaten kota lain ada. Nggak cuma di Cilacap. Gimana Mas Sandi, Mas Denny udah cukup dengan penjelasan Mas Fauzan? Oke, mantap. Kita lanjut ya Mas. Ini selanjutnya bagaimana strategi menjadi fasilitator yang baik? Mau jadi fasilitator yang baik nih Mas? Oh ya, yang baik ya. Oh, gitu ya. Siapa nih yang pengen jadi fasilitator yang baik? Ini pertanyaan dari ya, niat yang udah niat mulia nih Mas dari awal. Ya, kalau fasilitator yang baik gimana ya? Ya niat yang awalnya niat yang baik ya pasti jadi yang baik lah. Pokoknya dari awal niatnya baik untuk mengabdi ya. Gitu aja. Gitu. Kita mengabdi buat ke desa, kita all out lah. Buat kerjanya kita all out, jangan setengah-setengah. Mereka butuh apa kita fasilitasi, mereka nggak tahu apa kita fasilitasi. Fasilitator harus selalu memfasilitasi desanya sendiri. Oke. Gitu. Lanjut aja, apa saja tantangan di lapangan baik secara teknis atau non-teknis yang biasanya dihadapi dan bagaimana solusinya? Tantangan di lapangan nih Mas, teknis dan non-teknis serta solusinya. Nah, lengkap pertanyaan. Ini nih, kalau tantangannya itu banyak. Kalau di desa itu biasanya apa ya? Ke ngatur orangnya lah. Kan di desa itu kan banyak orang yang kepalanya kan banyak ya, pikirannya, budayanya kan beda-beda ya. Ada yang, nah itu tantangan terberatnya itu gimana kita apa ya, bahasa Indonesia lumui lah, bahasa Indonesianya apa itu ya? Apa Mas Muih? Apa sih? Apa ya lumui apa ya? Harus lebih melebur sama masyarakatnya kali Mas ya? Nah, gitu mungkin begitu. Kita harus bisa melebur ke masyarakatnya. Jangan apa ya? Atos lah ngomong gitu. Tantangannya cuma itu sih paling. Kalau yang itu pekerjaan yang susah itu kan kalau di Bamsimas itu ada kewajiban untuk swadaya ya. Nah, itu yang menggerakkan masyarakat kan susah. Swadaya itu kan berupa uang, itu diwajibkan. Jadi swadayanya itu menggerakkan orang untuk kerja bakti, tapi di situ dia nggak dibayar, itu kan susah. Oh iya. Buat pekerja, nah itu yang paling susah. Kalau di Bamsimas kayak gitu, makanya ya pintar-pintarnya kita ngomong lah. Jadi desa, gitu. Di Bamsimas ya, ini masyarakat wajib untuk ikut andil, tapi mereka nggak dapat bayaran gitu ya Mas ya? Sebenarnya nggak semua, cuma berapa persen ya, 16% pekerjaan itu ada yang begitu. Terus, biasanya banyaknya di pemasangan pipa sih. Biasanya kalau di itu pemasangan pipa jaringan, pemasangan itu harus swadaya. Soalnya kan panjang ya, sampai 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, itu yang apa ya, diswadayain. Oke Mas, tantangannya yaitu harus ikut andil masyarakat buat melebur sama kegiatan ini cukup sulit ya Mas ya untuk ngajaknya. Gimana? Suaranya nggak jelas. Oke. Kesulitannya tadi masyarakatnya agak sulit buat join ke kegiatan ini ya Mas. Maaf Mas, motong, ini ada dari Kevin Parinding, katanya kalau sementara lanjut studi, tapi sementara pandemi, kan online itu kuliahnya Mas, apa nggak terganggu kalau sementara jadi fasilitator? Oh mungkin ini Masnya lagi lanjut studi, tapi karena online, dia mau ikut jadi fasilitator Mas, itu gimana, terganggu apa enggak? Tapi kan sekarang kuliahnya online gitu. Gimana? Ini ada partisipannya namanya Kevin, dia mau ikut
jadi fasilitator, tapi dia kuliah. Nah, kalau sekarang kan kuliahnya Kuliah S2. online. Kayaknya iya ya. Nah, dia kan kuliah online itu terganggu atau enggak katanya, Mas? Kayak gini, kalau kita kan udah kontrak ya, kalau sertifikat kita udah kontrak. Walaupun udah lagi studi, lagi pandemi kayak gini, kita punya kewajiban menjadi fasilitator itu kita utamakan dulu. Tuh, gimana pun kita harus, walaupun itu kerjanya santai, pasti bisa disambi. Kalau misal, aduh, maaf. Iya, Mas. Halo? Ya. Sinyalnya hilang. Jelas kok, Mas, jelas. Oh, jelas ya? Itu. Kalau fasilitator kan itu kita udah kontrak. Berarti kita harus, ya gimana ya? Kita harus menjalankan itu loh. Kalau dia lagi studi, ya gimana cara ngatur waktunya aja sih. Tapi buat kalau studi jadi fasilitator itu Masnya nyaranin atau mending gak usah dulu gitu? Gak masalah sih, sebenarnya fasilitator itu santai ya, kerjanya santai. Itu kalau cuma ya mungkin kalau lagi online gini kan dia harus ke desa. Mungkin di desa itu sinyalnya susah, nggak bisa buat ada acara apa gitu dari kampus nggak bisa datang gitu. Ya ngatur waktunya aja. Kita kan kalau di fasilitator itu kan ngatur jadwal sendiri. Jadi mungkin hari ini bisa ke desa pagi, besok siang, besoknya lagi nggak ke, besoknya lagi baru pagi lagi, siang lagi, itu bisa ngatur jadwal sendiri lah. Nanti kita kan komunikasinya juga nggak kayak kerja di kantoran yang tiap hari jam 8 harus sudah stay di sana, tuh nggak kayak gitu. Tergantung manajemen kita sendiri lagi, Mas ya. Kita lebih manage waktu sendiri lah. Itu nggak masalah sih kalau lanjut studi mau S2, S3 nggak masalah. Oke, Mas. Menurut kebetulan kemarin juga dari koordinator saya juga lanjut kuliah S2 masih bisa ngatur. Gitu ya, Mas. Siapa tadi? Bisa aja kalau lagi lanjut studi ikut jadi fasilitator. Lanjut ya, Mas. Bagaimana strategi menjadi fasilitator yang baik? Strateginya nih, Mas. Mirip sama pertanyaan yang tadi ya? Ini yang tadi kan? Iya, kita skip aja ya, Mas ya. Belum dinaik ya. Udah. Lanjut, apa saja tantangan di lapang? Oh, ini udah ini juga tadi sudah. ya. Oh my Belum god. Di... Sorry. Ini ada lagi nih dari Delita nih. Chat. Ini yang chat deh. Oke, iya ada Delita nih ngechat. Kita baca. Katanya Mas, fasilitator yang diutamakan apa dari daerah yang ada program Pasimasnya ya? Misal program di desa A, saya dari desa lain. Oke, jadi Delita nanya nih Mas, ada diutamakan nggak dari desa mana gitu? Misalnya dia di desa Sukasari yang diutamakan bukan bentar. Iya. Bukan tentang desanya sih, itu biasanya tentang kabupatennya. Jadi misal dia dari kabupaten A ya, dan di kabupaten A nggak ada Pamsimas, tapi di kabupaten sebelahnya B ada, dia bisa daftar, pasti ada kemungkinan buat keterimanya di situ. Soalnya kan bisa diutamakan ya Mas ya dari daerah tersebut ya Mas? Bisa. Yang tapi penting per tidak kabupaten. terlalu jauh. Oke satu Mas. Kabupaten, masih satu kabupaten. Di desa itu nggak mesti dapat kan. Sekarang aja semisal di Cilacap ya. Tapi Banyumas sekarang melonjak jadi 24, terus Purbalingga 54-an. Nah, saya kan dari Banyumas. Kemarin juga ditempatin di Cilacap. Ini bisa lagi dipindah ke Purbalingga atau di Purworejo gitu. Oke. Jadi gitu ya Mbak Delita. Yang penting dari provinsi itu juga. Iya. Gitu. Diutamakan tapi dari provinsi yang akan mengadakan desa tersebut juga. Desa untuk Pasimas itu soalnya juga. Lanjut ya Mas. Kenapa Mas? Kalau nominalnya mungkin standar sih ya, dari ini ada yang tanya nominal ya. Kalau ya mungkin ini cuma rank aja ya, dari angka 4,5 sampai 4 sampai 4,5. 4 sampai 4,5. Gimana Mas Andi?
Iya, sama-sama Mbak Delita. Kata Mbak Delitanya matur suwun nih, Mas. Jadi di Pamsimas itu kita nggak cuma dapat satu desa, kita itu bisa dapat 5 sampai 6 desa satu tim. Satu tim itu 3 orang. Ya. Jadi desanya nggak cuma satu, makanya yang pingin itu bisa sampai 6 desa. Hanya kalau desa ini bicara tentang desa ya, misal program di desa A, kita dari nggak dari desa A itu nggak pengaruh. Yang penting dari kabupaten. Oke, Mas. Ini kita di jadwal itu kita ngadain sharing buat karirnya sampai jam 8, tapi sekarang udah lewat. Kita lanjut aja apa ya, Mas ya? Buat peserta yang lain gimana? Nggak apa-apa, kita lanjut. Oke, Tinggal siap. dikit pertanyaan. Ini Ya. bagaimana penentuan desain sanitasi yang sesuai dengan kondisi lapangan? Ini langsung ke desain nih, Mas. Desain sanitasi yang sesuai dengan kondisi lapangan katanya. Kalau sanitasi ya, sanitasi itu paling di kita cuma ada tentang perbaikan jamban sih. Kalau di kita ya. Oke, Mas. Kalau Perbaikan di kita jamban. jadi perbaikan jamban di sekolah, di fasilitas umum, terus hidran umum. Biasanya di daerah-daerah situlah, kan sarana cuci tangan itu diperbanyak. Itu yang difokuskan sekarang ya. Kalau desain sanitasinya sendiri nggak pernah desain sanitasi sih, nggak, jarang sih. Maksudnya dari kita itu fokusnya ke air minumnya sih. Oh, lebih banyak ke air minumnya ya, Mas. Untuk desain sanitasi kan ada beberapa yang perbaikan jamban ya, Mas. Itu ada ketentuan dari Pamsimas sendiri buat desain perbaikannya atau gimana, Mas? Bentar, sinyalnya kurang jelas. Bisa diulangi? Buat desain, tadi kan ada perbaikan jamban ya, Mas ya? Yang perbaikan jamban itu ada ketentuan sendiri dari ya, Pamsimas ya, atau kalau gimana? berkaitan dengan jamban itu pasti ketentuannya itu, kalau ya ketentuan dari Pamsimas sudah ada, jadi kita nggak usah repot-repot desain yang kayaknya sinyalnya lagi bisa, dan biasanya sih pakai kloset duduk gitu sih. Kalau yang lain sih nggak ada sih. Oke. Udah ada desain standar Pamsimas. Oke. Kalau untuk jamban-jamban sendiri, bukan paling cuma ngerjain 2 jamban lah di sekolah, terus di tempat umum, perbaikan aja sih. Oke, Mas. Lanjut, kita lanjut pertanyaannya ya, Mas ya. Mengolah air yang baik untuk daerah yang sering terkena banjir. Bagaimana cara mengelola air yang baik untuk daerah yang sering terkena banjir atau banjir kurang lebih 10-25 cm dan seperti apa sanitasi yang baik untuk daerah tersebut? Nih, Mas. Cara ngelola air yang baik. Detail ini. Kalau air minum ya, kalau air minum sih di daerah banjir itu agak susah sih ya. Biasanya itu juga diperhitungkan buat dapat dari desanya itu dapat bantuan langsungnya itu agak susah biasanya. Kalau di sini saya belum pernah menangis yang terkena banjir, karena banjir itu jarang lah. Ya ada, cuma itu bukan banjir yang tergenang lama kan, itu banjir tergenang sebentar ya. Terus dari sanitasi yang baiknya kayaknya gimana ya, jarang sih kalau sanitasi sih ngerjain sih ya kayak gitu. Dari kita nggak pernah fokus ke sanitasi loh, ke air minumnya sih mungkin lebih ke air minum. Kan ada lagi program pemerintah itu Sanimas ya, itu Sanimas. Nah itu kalau tanya ke fasilitator Sanimas mungkin lebih akurat kalau yang ini, soalnya dia lebih ke sanitasi, kalau saya ke air minum. Oke, kita lanjut aja ya, Mas ya.
Apakah Pemsimas juga menangani permasalahan pengelolaan air limbah termasuk limbah domestik? Oke, Mas, ini dia nanya, Pemsimas juga ngelola air nggak? Air limbah domestik katanya. Enggak, terus ya pengolahan, kalau pengeluaran air ya, kalau pengelolaan air ya, semisal kita dapat sumber air itu di ya agak keruh. Kita cuma ngolah itu jadi air bersih yang keluar mungkin nanti dikasih filter, airnya cuma di situ. Tapi yang kalau kalau yang Oke. cuma Gimana Mas Fauzan? fokusnya Sinyalnya itu rada. kalau Pamsimas itu kan kita jadi PDAM di desa, fokus ke situ sih. Kalau pengurusan air limbah domestik itu kurang nggak ada Oke, ke oke. pengolahan airnya itu. Oke, Mas. Berarti cuman kayak dikasih filter gitu ya, Mas ya? Halo? Oke, Mas. Kayaknya ini kita sinyalnya jadi keluar. Saya mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut lagi ya, Mas. Kita lanjut aja ya, Mas ya. Oke. Ini lanjut, bagaimana mengatasi permasalahan sanitasi bagi pemukiman kumuh terhadap lahan yang sempit dan kepadatan penduduk yang Halo? Ini ada apa? Halo. Gimana Mas, suaranya nggak jelas atau Mana gimana? sih? Udah. Suaranya agak putus-putus. Oh iya. Saya ulang ya Mas ya pertanyaannya. Mana pertanyaan tadi? Bagaimana cara mengatasi permasalahan sanitasi pada pemukiman terhadap lahan yang sempit dengan kepadatan penduduk yang tinggi? Ini sanitasi lagi ya Mas ya. Oke, kita pertegas aja kalau Pamsimas ini lebih banyak ke pengelolaan air gitu, air minum ya Mas ya. Untuk air bersih, dan kalau buat yang sanitasi itu lebih ke ada program lain namanya Sanimas gitu ya Mas. Program lain ada Sanimas, kalau nggak masalah itu banyak lah. Oke Mas, Kalau ternyata sanitasi sendiri kita di Pamsimas cuma sedikit tok sih. ini ada dari Mas Gilang, katanya mohon maaf Mas, kita minta doanya untuk semua yang ikut Zoom ini biar lolos semua di Pamsimas itu. Amin. Amin ya Mas Gilang. Ini ada lagi Ini dari ada tanya Aji. untuk tatanan pelaksanaan lapangan. Rizky Aji nih Mas. Katanya ingin menambahkan pertanyaan pengelolaan air untuk daerah banjir dan buatnya penampungan air bersih yang dapat disalurkan ke berbagai masyarakat terkena dampaknya. Oh, ini lebih ke masukan ya? Mas ingin menambahkan apa gimana sih ini? Iya, ini agak rancu ya Mas. Pengelolaan air untuk daerah banjir mungkin buat. Oh, ini saran dari Mas Rizky Ajinya, katanya buat yang pengelolaan daerah banjir, gitu. Buat tampungan air bersih, terus disalurkan ke beberapa masyarakat, katanya Mas. Ada lagi nih Mas, dari Denny Mardiana, katanya tantangan pelaksanaan di lapangan yang sering terhambat oleh LSM dan sebagainya. Oke Mbak Denny. Ini di salah satu desa mungkin nanti nemuin yang kayak gini, tapi ya nggak semua desa ada LSM yang begini. Jadi masalah di
volume lah. Kalau kita kan yang kelihatan kan dari pipa ya, dari RAB, mungkin LSM minta RAB-nya, volume pipa. Oke. Kita lanjut ya, Mas. Mas Fauzan, gimana suara saya putus-putus atau gimana di sana, Mas? Sama peserta yang lain, suara saya gimana? Putus tapi sih agak putus. Oh. Tapi masih bisa didengar nggak? Lanjut aja. Oh, lanjut aja, oke. Dengar, bisa didengar. Lanjut aja. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada peluang lolos jika punya pengalaman pemberdayaan di program lain, katanya Mas. Kalau kita udah punya pengalaman pemberdayaan, apakah ada peluang lolos? Ini mungkin udah kita jawab sebelumnya ya. Sedangkan fresh graduate yang belum ada pengalaman aja itu bisa lolos ya, Mas ya? Halo Mas Fauzan. Mas Fauzan? Oke, mungkin untuk pertanyaan ini saya bisa jawab kalau yang punya pengalaman pemberdayaan di program lain tentu bakal jadi nilai plus ya, karena kayak kata Mas Fauzan tadi, kalau kita punya pengalaman itu misalnya PKL atau magang selama di kampus pun itu bisa jadi bahan pertimbangan, karena Mas Fauzan sendiri waktu lolos itu dia belum ada pengalaman, dia cuma baru pengalaman dari kampus aja. Next, pertanyaannya, apakah Pamsimas Jateng masih ada formasi lowongan untuk teknik sipil? Ini Mas Fauzannya, ini join apa enggak ya? Kayaknya sinyalnya Mas Fauzannya ini ya, lagi hilang. Halo? Halo Mas Fauzan? Mana? Ini Mas, katanya apakah Pamsimas Jateng masih ada formasi lowongan untuk teknik sipil, katanya Mas. Kalau lowongan kurang tahu ya. Mungkin nantinya sih oleh 2021 itu masih ada program sampai akhir tahun. Itu kan kalau ada yang keluar mungkin pada bisa ada rekrutan lagi nanti. Oke. Kalau ada yang keluar, ini saya jadi timbul pertanyaan nih Mas. Sinyalin. Iya. Halo Mas Fauzan. Jelas nggak suaranya? Sekarang udah jelas Mas, tadi putus-putus. Oke. Mas Fauzan? Kayaknya Mas Fauzannya keluar lagi nih. Dipakai, Pak. Ininya. Halo. Halo? Tes. Sinyalnya hilang. Iya. Halo Mas Fauzan.
Bentar. Ya, Mas. Udah. Oke, halo? Udah dengar? Oke, udah Mas. Ini Mas kan tadi ada yang nanya untuk formasi di Jawa Tengah itu masih ada nggak buat sipil. Terus kata Masnya kalau ada yang keluar, kemungkinan bisa ada. Nah, buat yang udah lolos program PAMSIMAS sendiri, mereka ada ketentuan nggak boleh perpanjang, cuman batas waktu 1 tahun, 2 tahun, atau gimana Mas? Maksudnya? Tadi kan Mas bilang kalau... Agak putus-putus. Oke. Gimana Mas, udah jelas? Bentar. Bentar ya. Iya Mas. Sinyal agak susah. Gimana Mas, udah bagus? Udah. Halo Mas. Udah ada suara? Udah. Udah. Ini Mas, kalau untuk perpanjangan bagi yang udah lolos PAMSIMAS sendiri itu ada ketentuannya nggak Mas? Boleh berapa tahun? Boleh perpanjang cuma 1 periode, 2 periode, atau seterusnya pun boleh, nggak ada ketentuan gitu Mas? Itu nggak ada ketentuan. Selama kita masih mau di situ, ya pasti ditawarin. Oke. Selama kita nggak kalau itu kan pasti nantinya ada pikiran untuk kita double job ya, soalnya kan santai ya, kadang nggak ada kerjaan, kadang ini itu kita di rumah gitu. Selama kita nggak double job pasti kita dipakai terus. Yang penting Oke Mas. Lanjut pertanyaannya. Oh, udah habis nih Mas pertanyaannya. ya. Oke, jadi pertanyaannya udah selesai. Ini saya mau terima kasih buat partisipasinya yang udah ikut sharing about karir kali ini. Saya mau kasih kesimpulan sedikit dari hasil sharing kita kali ini. Yang pertama itu buat teman-teman yang mau lolos itu diusahakan buat ngirim lamarannya secara langsung ke balai yang akan dituju buat PAMSIMAS itu sendiri. Terus buat tantangan, kalau misalnya lolos selama di lapangan, kita harus bisa membaur sama masyarakat. Dan satu lagi, kita harus niatkan untuk ikut PAMSIMAS ini buat niat yang tulus. Dan kita nggak perlu takut kalau misalnya kita lagi ada kuliah atau kerjaan, karena ini nggak terlalu memberatkan, karena ini adalah pemberdayaan untuk masyarakat. Dan satu lagi informasinya buat PAMSIMAS ini satu tim ada 3 orang dan nanti kita tidak hanya menanggulangi satu desa ya Mas. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Semoga teman-teman yang ikut program PAMSIMAS tahun ini bisa lolos semua dan kita semua dalam keadaan sehat. Saya Nadia Devani, selaku moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berbicara. Semoga seminar yang kita lakukan kali ini